Felipe Klauski bab 2831-2844. Bab 2831-2832. Melihat sosok Lin Xiao pergi, Klauski sangat bermartabat. Lin Xiao mengucapkan beberapa patah kata ketika akhirnya dia pergi, dan masih menggema di telinganya. Apa arti dari kata-kata Lin Xiao? Mengapa bertemu seseorang yang ditakdirkan untuk membantunya mengatasi bahaya hidup dan mati? Apakah Northwest Magic City dan pestanya benar-benar sulit? Memikirkannya, Felipe bahkan tidak memikirkannya. Dia menoleh untuk melihat Lin Zhenghai dan bertanya, benar-benar mengirim kakek. Lin Zhenghai mengangguk dan berkata, Tuan Klauski muda, saya tahu Anda khawatir tentang lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu pada akhirnya adalah simbol keluarga Lin. Terlebih lagi, Wu Su telah mengatakan bahwa ia akan pergi ke keluarga Lin secara pribadi. Mungkin, lelaki tua itu pasti sangat baik. Keamanan. Felipe mengerutkan kening, berpikir sebentar, dan berkata, besok, aku akan membawa pulang kakekku. Keesokan harinya, luka-luka Felipe hampir ditangani. Karena cairan kehidupan yang dikirim oleh penghubung Adas Ye, ia pulih dengan cepat. Pagi-pagi sekali, Felipe mendorong kursi roda kakeknya ke gerbang Lins Manor. Di belakangnya adalah anggota pengawal bayangan kelas 17, menjaga dengan dekat. Di pintu masuk Lins Manor, penjaga Lin secara alami berpatroli. Mereka tampaknya sudah lama tahu bahwa Felipe akan mengirim wanita tua itu kembali, jadi ketika mereka melihat Felipe muncul, mereka bergegas masuk dan memberi tahu Lin Zhengxin. Lin Zhengxin mengambil langkah, berjalan ke pintu manor, menatap pria tua itu, segera berlutut di tanah dengan penuh semangat, dan berkata, kakek, apakah Anda akhirnya kembali? Orang tua itu duduk di kursi roda dan memandang Lin Zhengxin palsu. Dia menoleh dan mendengus dan bertanya pada Felipe, Felipe, siapa orang ini? Felipe tersenyum tipis dan berkata, kakek, dia adalah cucumu. Lelaki tua itu tertegun dan berkata, tidak. Aku tidak memiliki cucu yang tidak berbakti ini, dia tidak layak. Jalan-jalan. Cepat, aku tidak ingin melihatnya. Setelah mengatakan itu, Felipe melirik Lin Zhengxin dan mendorong orang tua itu ke halaman kecilnya. Lin Zhengxin bangkit, matanya melotot tajam, menatap punggung Felipe dan orang tua itu dengan getir, tinjunya terjepit sampai mati. Orang tua sialan. Apakah kamu benar-benar bingung atau salah paham? Pada saat yang sama, Lin Zhengyi datang dan berbisik, saudaraku, sesuatu terjadi. Dana beberapa perusahaan dengan nama dibekukan semalam. Lin Zhengxin mengerutkan kening, berkata, beberapa perusahaan, tolong cari seseorang untuk membuka blokir hubungan. Namun, Lin Zhengzheng terlihat sangat serius dan menggelengkan kepalanya, saudaraku, tidak sedikit perusahaan kecil, tetapi beberapa kantor pusat Lin kami. Saya telah mengirim orang untuk bertanya, dan pihak lain telah memalingkan kami karena pelanggaran. Setelah mendengar ini, Lin Zhengxin mengerutkan kening, berkata, apa yang terjadi? Lin Zhengyi berkata, situasi spesifik tidak jelas, tetapi menurut berita yang saya dengar, itu seharusnya tangan Felipe. Dia bagi kita untuk berdiri dan menekan kita. Alis Lin Zhengxin ketat, dan dia berpikir lama, berkata, aku akan pergi sendiri. Dan kembali menatap Felipe dan wanita tua itu. Dia menemani pria tua itu duduk di bawah pohon jujube api. Pria tua itu bersandar pada kursi, menyipitkan matanya, wajahnya penuh kenyamanan, dan berkata, perpustakaan rahasia Lin, disegel oleh ibumu, kemudian disegel di Northwest Magic City. Jika Anda pergi ke Northwest Magic City, Anda dapat memeriksanya. Felipe sedang memotong apel, dan pada saat dia mendengar kata tiba-tiba dari kakek, seluruh orang terpana. Kakek, apa yang baru saja kau katakan? Felipe bertanya. Pria tua itu menyipitkan matanya dan berkata, kamu bocah bau, kota sihir Northwest bukanlah tempat di mana kamu dapat dengan mudah menginjaknya. Ada banyak rahasia dan campuran ikan dan naga. Jika kamu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan di sana, kamu harus mati seumur hidup. Tidak ada yang kakekmu bisa berikan padamu. Hanya untuk mengingatkan Anda, jangan pergi ke gua ajaib di pusat kota sihir. Hal-hal di dalam yang pernah melukai ayahmu. Omong-omong, orang tua itu berhenti berbicara. Felipe sudah terlalu kaget untuk berbicara, kakek palsu. Namun, setengah hari kemudian, kakek tidak dapat mengingat apa yang dia katakan, dan dia tersenyum dan bertanya kepada Felipe, siapa kamu? Mengapa kamu bersamaku? Felipe mengerutkan kening, ditemani kakeknya untuk sementara waktu, dan meninggalkan halaman. Tepat sebelum Felipe meninggalkan halaman, seorang pengasuh di luar halaman dengan cepat pergi dan pergi ke kediaman Lin Zhengxin. Apa yang kamu katakan? Toko rahasia di Northwest Magic City. Lin Zhengxin menatap pengasuh yang berlutut di tanah, wajahnya penuh kegembiraan. Iya, kepala rumah. Aku mendengarkan apa yang dikatakan orang tua itu dan Tuan Klauski muda, ya. Si pengasuh menggigil. Lin Zhengxin membawa tangannya di punggungnya, mondar-mandir, dan berkata sambil tersenyum, oke.
Hadiah. Ayo. Setelah pengasuh pergi, Lin Zengzeng dan Lin Zenghan juga berkumpul bersama dan berkata, "Saudaraku, akankah kita mengirim seseorang ke kota sulap barat laut terlebih dahulu?" Lin Zengxin berpikir sejenak dan berkata, "Tidak, kamu tidak bisa begitu cemas. Karena Felipe akan pergi, mengapa kamu tidak membiarkan dia pergi menjelajah untuk kita terlebih dahulu, dan bahaya apa yang dia temui juga yang pertama? Kami, selama belalang menangkap jangkrik dan kemudian garis sekarang." Lin Zengyi dan Lin Zenghan tersenyum dan berkata, "Luar biasa. Dengan cara ini, saya akhirnya bisa keluar dari tanah proyektil ini dan mereproduksi kejayaan tahun ini." Lin Zengxin juga penuh kegembiraan, diikuti oleh, "Kirim staf elit Lin kami segera, dan, beritahu para siswa yang belajar di administrasi umum Nonagon, segera kembali ke Lin." Iya. Pada saat ini, keputusan tentang nasib Lin muncul di dalam Lin. Felipe tidak menyadarinya. Setelah meninggalkan halaman, ia kembali ke kediamannya. "Ada apa? Lihat wajahmu yang cemberut." Ada Xie datang dan duduk malas di sofa. "Felipe, kakek memberitahuku bahwa Lin's Secret Store berada di Northwest Magic City. Benarkah? Apa yang dia pikirkan?" tanya Ada Xie. Felipe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, mungkin ini hanya sebentar. Namun, kakekku juga memperingatkanku bahwa Northwest Magic City itu luar biasa, dan bukan orang biasa yang bisa menginjakan kakinya di atasnya. Ayahku pernah terluka oleh seseorang yang kuat di dalam." Mendengar ini, mata Ada Xie terpelintir dan alisnya berkedip, berkata, "Ini sedikit rumit. Karakter ayahmu yang kuat telah terluka di Northwest Magic City. Kita harus sangat berhati-hati tentang perjalanan ini." Felipe mengangguk dan berkata, "Pernahkah Anda mendengar tentang gua ajaib di kota ajaib?" Ada Xie mendengar kata-kata itu dan memutar matanya, lalu mengangguk dan berkata, "Saya mendengar bahwa begitu administrasi umum Nonagon mengirim 4 raja ke gua setan untuk melakukan misi, tetapi kemudian, 3 meninggal, 1 terluka parah dan melarikan diri kembali. Sangat menyedihkan." Felipe terkejut. Ada Xie mengangguk dan berkata, "Aku tidak tahu situasi spesifik. Insiden ini telah menjadi tabu di administrasi umum Nonagon. Hanya sedikit orang yang menyebutkannya. Jadi, ayahmu juga terluka oleh sesuatu di Gua Iblis." Felipe mengangguk dan berkata, "Kakek bilang begitu." Ada Xie berteriak dan berkata, "Kita harus membuat beberapa persiapan lagi." Bab 2833-2834. Pada sore hari, keluarga Cao akhirnya tiba di Xiangjiang. Pemimpinnya adalah Cao Mingye, 3 tuan muda dari keluarga Cao. Orang ini, begitu dia tiba di perbatasan Xiangjiang, menunjukkan gayanya yang sombong dan sombong, penjaga Lin pergi untuk menemuinya dan langsung dihitung. Dia mengatakan bahwa spesifikasinya tidak cukup dan gayanya tidak cukup. Cao Mingye kehilangan muka. Dimanapun dia berada, dia disambut oleh semua jenis orang, serta siaran langsung berbagai media seperti stasiun TV. Bahkan ada seorang wanita di jalan yang meneriakkan namanya di sana. Setelah mendengar berita itu, Lin Zengxin juga memiliki garis hitam di kepalanya, mengerutkan kening, dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pemilik rumah, "Itu akan segera datang, tapi Tuan Cao ini pergi ke klub tulip sebelum datang ke keluarga Lin, yang mungkin tertunda untuk sementara waktu." Seorang pelayan menjawab. "Tulip," kata Lin Zengxin, mengerutkan kening. Tulip adalah klub hiburan terkenal di Xiangjiang, posisi terdepan mutlak. Di sana, wanita dapat menemukan cinta dan perhatian yang hilang. Pria dapat menemukan kekasih dan dewi dalam mimpi dan berlama-lama. Cao Mingye ini, ketika pertama kali datang ke Xiangjiang, tidak sabar untuk memiliki hobi tulip, benar-benar seorang pria. Lin Zengxin berdiri, berjalan beberapa langkah di aula tengah, dan kemudian berkata, "Kirim seseorang untuk pergi lagi, minta Cao Sanxiao untuk pergi melalui rumah dan menceritakan." Iya. Segera, tim penjaga Lin datang ke klub tulip lagi. Mereka langsung menuju ke kotak terbesar tempat Cao Mingye berada saat ini, dan mendorong pintu dengan hormat. Di belakang pintu, tawa pria dan wanita datang seketika, dan seluruh gambar itu sangat tak tertahankan. "Cao Sanxiao, pemilik keluargaku meminta Sanxiao untuk pergi ke rumah dan menceritakannya." Seorang penjaga melangkah maju dan berbisik. Bentak. Cao Mingye langsung melemparkan gelas anggur di tangannya, memecahkannya di tanah dan memecahkan tanah. Kemudian dia berteriak, "Keluar. Apakah kamu tidak melihat bahwa Tuan Muda Ben sedang bersenang-senang? Biarkan Lin Zengxin menunggu Tuan Muda Ben. Tunggu Tuan Muda Ben bermain cukup, lalu pergi." Mendengar ini, penjaga Lin melanjutkan, "Cao Sanxiao, tolong juga pergi ke Lin segera untuk membahas hal-hal penting." Ledakan. Cao Mingye bangkit, menendangnya, dan mabuk dengan keras, "Kamu benar-benar mengancam Tuan Muda Ben. Kamu hanya anjing keluarga Lin, beranikah kamu mengancam Tuan Muda Ben? Apakah ini orang di sekitar Lin Zengxin? Beri aku telapak 30. Tapak." Dalam sekejap, pengawal pribadi Cao Mingye berdiri di dalam kotak. "Ayah." Dalam sekejap,
Tamparan renyah terdengar di dalam kotak. Cao Mingye duduk malas di sofa, memeluk kecantikan, dengan arogan menyesap anggur merah, melihat pemandangan di depannya, itu tidak menyenangkan. Dan para penjaga Lin, yang sekarang melihat saudara mereka dipukuli, semuanya dipenuhi dengan kemarahan. Namun, mereka tidak berani melakukan apapun pada Cao Mingye, hanya berdiri dengan marah dan menonton dengan diam. Cao Mingye tertawa beberapa kali, memberi isyarat agar pengawal itu pergi, dan memandangi penjaga Lin yang bengkak dan berdarah, dan berkata, kembalilah dan beritahu Lin Zhengxin, biarkan dia datang dan undang aku sendiri. Keluar. Wow. Penjaga Lin ditendang keluar dari kotak. Lin Manor, di aula tengah. Ledakan. Lin Zhengxin menghancurkan set teh, wajah marah, berteriak, Cao Mingye. Terlalu sombong. Dia hanya 3 tuan muda dari keluarga Cao, berani menjaga keluarga Lin saya seperti ini. Dia tidak menempatkan saya keluarga Lin di mata. Lin Zhengyi juga marah, dan berkata, saudaraku, apakah Anda benar-benar akan menanyakannya secara langsung? Apakah ini keluarga Cao yang sengaja mempersulit kami, dan kami ingin Lin kami menundukkan kepala kepada mereka? Lin Zhengxin mendengus dingin, membanting tangannya, dan berkata, pergi. Aku akan melihat, Cao Sanxiao ini, betapa prestise. Karena itu, Lin Zhengxin secara pribadi membawa orang dan pergi ke Tulip. Pada saat yang sama, Klub Tulip. Felipe dan Adasie, serta Lin Qingqing dan yang lainnya, juga datang. Dikatakan bahwa Tulip adalah tempat di mana Xiang Jiang harus pergi untuk check-in, jadi Felipe memikirkannya dan datang untuk melihatnya. Dia juga bersiap membangun beberapa klub hiburan seperti Tulip di kota-kota lain. Itu dianggap mengembangkan industri Klauski. Setelah beberapa orang masuk, manajer menyambutnya dengan senyum di wajahnya, dan mengatur sebuah kotak yang bagus untuk mereka. Sekelompok orang berjalan menaiki lift ke kotak. Dalam perjalanan ke kotak, pintu tiba-tiba terbuka dan melihat seorang lelaki mabuk berteriak, apakah ini miliknya? Bagaimana dengan pacarmu? Berapa banyak lagi yang akan datang? Bukan Cao Mingye, siapa lagi? Kebetulan mata pencurinya cepat dan dia melihat Lin Qingqing di belakang Felipe. Dia terkejut ke langit dan wajahnya semua tersenyum dengan mata sipit. Dia berkata, yo, gadis ini, yang terbaik, bukan bermain. Ayo, ikut dengan Tuan Ben. Dengan mengatakan itu, Cao Mingye mengulurkan tangan langsung, mengambil lengan Lin Qingqing, dan menyeretnya ke dalam kotak. Ah! Apa yang kamu lakukan, lepaskan. Lin Qingqing ketakutan dan berteriak. Felipe, yang sedang berjalan di depan, bahkan tidak memperhatikan Cao Mingye. Dia mendengar suara dingin Lin Qingqing, dan kemudian dia dengan cepat berbalik dan langsung menggenggam pergelangan tangan Cao Mingye, yang mabuk dan pusing saat ini. Cao Mingye sangat marah dan menoleh untuk melihat Felipe dan berteriak, oh, rumputku. Di mana bocah busuk yang tidak memiliki mata yang panjang, wanita yang ingin bermain, apa yang menurutmu pantas untuk menyebut Tuan Muda Ben Longgar? Keluar. Bagaimanapun, Cao Mingye mengulurkan tangan untuk mendorong Felipe. Klik. Felipe langsung menggunakan kekuatan untuk mematahkan pergelangan tangan Cao Mingye. Apa? Dalam sekejap, Cao Mingye berteriak kesakitan dan berteriak, kamu. Kamu benar-benar tidak sabar. Berani melakukan sesuatu dengan Tuan Muda Ben, lepaskan. Kalau tidak, retakan Tuan Muda Ben akan membuatmu memecatmu. Felipe membagi 4 atau 5 pengawal yang dengan cepat bergegas keluar dari pintu kotak, dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Dia melepaskan tangannya, Cao Mingye dengan cepat mundur beberapa langkah, menutupi lengannya, menatap Felipe dengan marah, berteriak, wah. Kamu pikir kamu baik-baik saja jika kamu melepaskanku. Apakah kamu tahu apa ini? Siapa? Siapapun yang berani berurusan dengan Tuan Muda Ben sudah mati. Turunkan aku, hancurkan anggota tubuhnya dan lempar keluar. Juga, wanita ini menarikku. Cao Mingye meraung beberapa kali, dan pengawal di belakangnya berdiri langsung, ingin memulai dengan Felipe. Felipe mengangkat alisnya dan berkata, kamu akan menyesal. Maaf ibumu. Persetan dengannya. Cao Mingye mendengus. Beberapa pengawal, langsung ditembak. Bang bang bang. Akibatnya, dalam waktu kurang dari 1 menit, pengawal Cao Mingye jatuh ke tanah, menutupi perut atau lengan dan kakinya, dan tidak bisa bangun sama sekali. Felipe memandang acuh tak acuh pada Cao Mingye, yang panik di depan wajahnya, dan berkata, saya tidak suka masalah, tapi saya tidak takut masalah. Jika Anda mulai dengan teman saya, Anda harus sadar. Cao Mingye panik dan berteriak, kamu. Tahukah kamu siapa aku? Aku 3 tuan muda dari keluarga Cao. Aku bilang, jika kamu berani berurusan denganku, kamu akan mati. Bab 2835-2836. Felipe tersenyum dingin dan berkata, oh. Jadi kamu dari keluarga Cao, atau kamu 3 tuan muda? Ketika Cao Mingye mendengarnya, dia penuh gas, dan dia memegang dagunya dan menutupi tangannya, berkata, ya. Tuan Muda Ben adalah 3 tuan muda keluarga Cao.
Kakak lelaki saya adalah Cao Shaoqin. Bocah, Anda berani mengacau, Anda sudah mati. Namun, karena ketidaktahuanmu, aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi kamu berlutut ke Sao Ben-Ben, lalu mematahkan lenganmu dan merangkak keluar dari sini berlutut. Lagi pula, wanita di sebelahmu kurang mewah. Pinjamkan aku bermain selama sebulan dan kembalikan uangmu dalam sebulan. Setelah Cao Mingye selesai berbicara, wajahnya penuh dengan senyum jahat. Wanita yang ia sukai belum diperoleh. Seorang anak dari Xiangjiang yang tidak tahu ketinggian dan ketinggian bumi, dan dia berani mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri, itu benar-benar membosankan. Ketika saya kembali, saya memberitahu saudara lelaki dan ayah saya bahwa Xiangjiang ini harus dikelola dengan baik. Terlalu melanggar hukum. Tapi, Felipe terkekeh dan berkata, permintaan Anda sangat sederhana, saya bisa setuju. Namun, objeknya bukan Anda, itu Anda. Sekarang, kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku dan temanku. Kemudian, kamu hanya menarik lengan temanku sendiri dan memanjat keluar. Aku bisa memilih untuk memaafkanmu. Mendesis. Pengawal yang jatuh ke tanah semua mengambil napas saat ini. Sebelum mereka keluar, mereka telah menyiapkan beberapa penjaga yang lebih maju untuk 3 tuan muda, tetapi 3 tuan muda mengatakan tidak, hanya seorang Xiangjiang. Tanpa diduga, ada orang gila di sini. 3, 5, dan 2 akan menyelesaikan semuanya. Pada saat ini, Cao Mingye juga terkejut, dan matanya menatap tajam pada bos, berteriak, apa yang kamu bicarakan? Kamu benar-benar harus berlutut dan meminta maaf padamu. Bermimpi. Kamu menunggu, aku di sini untuk memanggil orang, aku tidak percaya itu, tempat ini di Xiangjiang, apa yang berani Anda lakukan pada Tuan Muda Ben? Bagaimanapun, Cao Mingye mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang. Wajah Felipe acuh tak acuh, dan dia memberi isyarat, namamu baik-baik saja. Aku akan melihat lembu, monster, dan ular seperti apa yang berhubungan dengan keluarga Cao di Xiangjiang. Cao Mingye memutar telepon dan meraung, cepat dan berikan tulip pada Tuan Muda Ben. Tuan Muda Ben dipukuli. Pada saat ini, Lin Zhengxin sedang dalam perjalanan, dan keturunannya menerima telepon dari Cao Mingye. Pemilik rumah, Cao Sanxiao dipukuli di tulip, betapa marahnya dia. Jawab lelaki berikutnya. Konvoi Lin Zhengxin baru saja berhenti di gerbang tulip. Wajahnya tenggelam, dan dia berkata, siapa yang berani melakukan apapun dengan Cao Mingye di sini? Tidak jelas, kita akan lihat apakah kita masuk dan melihat. Pria berikutnya berkata. Lin Zhengxin melangkah dan berjalan menuju gerbang tulip. Pada saat ini, melihat kembali ke Felipe, General Manajer Tulip telah bergegas keluar saat ini. Melihat begitu banyak orang berbaring di tanah, dan melihat bahwa Cao Mingye dipukuli, dia gelisah, dan berlari, berteriak, oh, hei, Cao Sanxiao, ini. Apa yang terjadi? Ketika Cao Mingye melihat manajer umum datang, wajahnya tiba-tiba pergi, menunjuk ke arah Felipe dan berteriak, kamu benar-benar buta, tidakkah kamu melihat bahwa Tuan Muda Ben dipukul olehnya? Cepat panggil preman-preman di toko kamu, berikan Tuan Muda Ben membunuhnya dengan pahit. Manajer umum menoleh dan memandang Felipe dengan serius, diikuti dengan memarahi, siapa kamu? Kamu tahu di mana ini? Sebenarnya berani membuat masalah di tulip, dan juga melukai Cao Sanxiao. Datang dan ikat mereka semua dengan cepat. Sekarang, ikuti keinginan Cao Sanxiao. Alis Felipe memelintir, dan matanya yang dingin tertuju pada manajer. Senseng bertanya, kamu bahkan belum memahami sebab dan akibat dari masalah ini, apakah kamu akan mengikat kami? Apa sebab dan akibat lain yang mungkin terjadi? Wanita ini pasti mendukung uang Cao Sanxiao dan ingin menghubungkannya, dan kemudian kamu melompat keluar dan mengancam Cao Sanxiao dan juga melukai orang-orang Cao Sanxiao. Manajer gemuk itu sedang berbicara omong kosong. Iya, ini produk murah yang merayuku di toilet. Cao Sanxiao juga berteriak. Lagi pula, ada banyak orang yang menonjol dari kotak untuk melihat keramaian saat ini. Lin Qingqing dengan cemas menjelaskan, saya tidak memilikinya, jelas dialah yang secara paksa ingin menyeret saya ke dalam kotaknya. Apakah Cao Sanxiao seorang wanita yang kekurangan seorang wanita? Dia berkata, seluruh Xiangjiang, berapa banyak wanita yang berinisiatif mengirimkannya, kan? Manajer itu mencibir. Felipe menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Lin Qing, tidak perlu menjelaskan kepada mereka. Bagaimanapun, Felipe melangkah maju, mengangkat tangannya dengan tamparan dan membanting wajah manajer itu, dengan mengatakan, benar dan salah, omong kosong, penanaman jahat, saya tidak mengharapkan tulip besar ini, akan ada Anda seperti ini orang jahat adalah manajer. Manajer gemuk sedang menutupi pipinya yang panas pada saat itu, menatap Felipe dengan wajah marah dan berteriak, bocah bau. Apakah kamu berani mengalahkanku? Kamu mencari kematian. Ayo, semua orang yang datang ke acara itu ada di sini untuk Lao Su. Apa yang kamu lakukan? Tanda seru. Membunuh. Manajer gemuk itu marah, dan dia marah. Selama bertahun-tahun,
Ia selalu menjadi guru yang disegani di Tulip, dan dipukuli untuk pertama kalinya. Orang-orang di sekitarnya juga takut mati. Saya rumput. Pria muda itu begitu kuat sehingga dia berani melakukan sesuatu dengan manajer Tulip, itu hanya menari dengan dewa kematian. Wow! Segera, lusinan preman dengan tongkat dan pisau bergegas keluar dari tangga dan lift, langsung menutupi koridor. Tamu-tamu lain juga dilarikan ke dalam kotak. Bocah bau, sekarang beri kamu kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf kepadaku dan Cao Sanxiao. Kalau tidak, akan ada lebih banyak tubuh makan hiu di laut nanti. Manajer Tulip berkata dengan dingin. Felipe tersenyum acuh tak acuh dan berkata, begitu banyak orang. Mendengar ini, manajer gemuk itu terpana. Apa maksud Anda? Wah, kamu gila. Karena kamu nekat mati, maka puaskan kamu. Manajer gemuk itu berteriak dengan marah, dengan lambaian tangannya yang besar, puluhan preman melambaikan tongkat dan pisau di tangannya. Ketika berhadapan dengan beberapa orang, mereka tidak membutuhkan lusinan sama sekali. Namun, detik berikutnya. Selangkah demi selangkah. Langkah kaki yang memekakkan telinga terdengar di seluruh Tulip. Apa yang terjadi? Manajer gemuk itu terkejut, wajahnya terkejut. Ledakan. Diikuti oleh beberapa penjahat yang menjaga lift dan tangga ditendang dan terbang langsung. Pada saat berikutnya, para penjaga yang mengenakan seragam tempur, mengenakan baret, dan senjata di dada mereka bergegas masuk, atau berdiri atau berjongkok, dan mengepung semua orang di sini. Mendesis. Melihat adegan ini, manajer gemuk itu sangat ketakutan sehingga dahinya berkeringat dingin. Ini. Pengawalan tempur bersenjata lengkap ini, dibandingkan dengan puluhan penjahatnya, benar-benar surgawi dan bawah tanah. Bisakah orang biasa bisa mengirim penjaga seperti itu? Berdebar. Manajer gemuk itu berlutut di tanah pada waktu itu, berlutut Felipe dan berkata, Tuan ini, saya salah, saya tidak tahu Taisan, tolong maafkan saya. Felipe menatap dingin ke arah manajer lemak itu, satu pandangan, dan kedua penjaga dengan senjata mendekat secara langsung, anjing yang mati umumnya menyeret manajer lemak itu. Kemudian, Felipe memandang Cao Mingye, yang sangat terkejut saat ini, dan bertanya sambil tersenyum, Cao Sanxiao, kondisiku, bagaimana menurutmu? Bab 2837-2838. Cao Mingye sekarang sangat membencinya, tetapi dia sangat takut ketika dia melihat begitu banyak orang di pesta lain. Aku minta maaf, aku salah, aku tidak pernah berani lagi. Tidak mungkin, Cao Mingye hanya bisa berlutut di tanah dan meminta maaf kepada Felipe dan Lin Qingqing. Namun, Cao Mingye tidak yakin. Dia telah tumbuh begitu besar sehingga dia tidak pernah menderita penghinaan seperti itu. Wah, tunggu, Tuan Muda Ben akan balas dendam. Tentunya. Rasa dingin di mata Cao Mingye secara alami keluar dari mata Felipe, dan dia tersenyum dingin, Cao Sanxiao, apakah dia berpikir tentang bagaimana untuk membalas dendam padaku di masa depan? Cao Mingye tertegun dan panik, berkata, tidak. Tidak, saya tidak berani. Haha. Felipe tidak peduli, katanya langsung, Anda selalu bisa membalas saya. Setelah mengatakan itu, Felipe berbalik dan meninggalkan Lin Qingqing dan ada Xie dan yang lainnya. Suasana hati hancur, secara alami tidak ada emosi untuk tetap terjadi. Ketika Felipe Ren pergi, dia baru saja bertemu Lin Zengxin dan yang lainnya yang datang dari pintu. Ketika Lin Zengxin melihat Felipe, wajahnya tenggelam, dan dia berhenti dan bertanya, mengapa kamu di sini? Mata Felipe sedikit dingin, dia menatap Lin Zengxin dan tersenyum, datang dan mainkan. Bagaimanapun, Felipe mengambil orang-orang dan pergi. Lin Zengxin menoleh dan melihat ke belakang Felipe yang telah pergi. Ada rasa dingin di sudut matanya, lalu berbalik dan berjalan ke atas. Ketika dia melihat Cao Sanxiao dan yang lainnya, dia kebetulan melihat Cao Mingye berlutut di tanah dan berdiri dengan bantuan anak buahnya. Dalam sekejap, Lin Zengxin juga mengerti apa yang baru saja terjadi. Senyum berkelip di sudut mulutnya, tetapi dia dengan cepat menutupinya dan dengan cepat melangkah maju, pura-pura khawatir dan bertanya, aduh, Cao Sanxiao, ada apa dengan ini? Minum terlalu banyak. Cao Mingye menyaksikan beberapa orang datang, dan dengan dingin di wajahnya, dia bertanya, apakah kamu Lin Zengxin, master keluarga Lin? Lin Zengxin tertawa, benar. Cao Mingye segera menunjuk hidung Lin Zengxin dan berteriak, mengapa kamu di sini sekarang? Tuan Muda Ben datang ke sini dan baru saja dipukuli oleh anak yang tidak dikenal. Dia juga melukai begitu banyak anak buahku. Bagaimana denganmu Lin Zengxin? Tuan Lin. Lin Zengxin menduga itu adalah tangan Felipe, jadi dia berpura-pura terkejut dan berkata, benarkah? Sebenarnya ada hal seperti itu, Anda dapat yakin bahwa Cao Sanxiao, saya pasti akan mendapatkan orang itu kembali dan memberi Anda penjelasan. Tentu saja, kata-kata ini adalah kata-kata yang terdengar. Lin Zengxin tidak cukup bodoh untuk menangkap Felipe. Namun, dia senang melihat kedua harimau itu bertarung.
Cao Mingye mendengus dan mendorong Lin Zengxin, berkata, aku akan memberimu 3 hari. Aku tidak bisa menangkap siapapun, dan Tuan Muda Ben akan pergi dari sini. Bagaimanapun, Cao Mingye meninggalkan Tulip dengan bantuan anak buahnya. Segera, kelompok ini dibawa kembali ke Lin oleh Lin Zengxin. Lin Zengxin duduk di atas tahta, memandang staf Lin di bawah, dan berkata, Cao Sanxiao dipukuli oleh Felipe. Dia meminta saya untuk menyerahkan orang itu dalam waktu 3 hari. Anda bilang, apakah saya membayar atau tidak? Tentu saja untuk membayar. Felipe itu terlalu sombong. Keluarga Cao harus memadamkan kesombongannya. Itu benar. Karena Cao Sanxiao adalah orang yang penting, kita akan menyerahkannya. Lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan kita, Lin. Mengapa tidak duduk di atas bukit dan menonton harimau bertarung? Mendengarkan diskusi di bawah ini, Lin Zengxin mengerutkan kening dan berkerut, dan mengikuti baris itu, saya akan pergi menemui Cao Sanxiao. Karena itu, Lin Zengxin meninggalkan Nafe dan datang ke Cao Mingye, yang sekarang di Villa Lin. Sebelum masuk, saya mendengar Ying Yanyan di villa. Lin Zengxin batuk beberapa kali sebelum memasuki pintu, dan dia melihat bahwa Cao Mingye memeluk banyak pelayan Lin dan mencari kesenangan. Lin Zengxin, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu menangkap orang yang kamu tangkap? Cao Mingye tampak menghina dan memandang rendah pemilik Lin. Lin. Hanya keluarga di sini, bukan apa-apa. Lin Zengxin tersenyum dan berkata, Cao Sanxiao benar, tetapi tidak tertangkap, tetapi ditemukan. Karena, masa depan pihak lain bukanlah kecil. Bentak. Mendengar ini, Cao Mingye menendang meja kopi dengan tendangan dan berkata dengan marah, bukankah ini kecil? Kalau begitu aku ingin melihat siapa orangnya, berani berbuat lebih sedikit denganku. Lin Zengxin pura-pura ragu, Cao Sanxiao, Anda harus memahami orang ini. Dia adalah kepala muda keluarga Klauski di Pulau Arkadia, Felipe. Mendesis. Setelah mendengar ini, Cao Mingye menghela nafas. Klauski ada di Pulau Arkadia. Tuan Muda Felipe. Bukankah itu orang yang mengalahkan kakak di kontes murid? Itu dia. Memikirkan hal ini, Cao Mingye sangat marah. Penuh kebencian. Ternyata dia, sangat baik. Tidak heran begitu sombong. Cao Mingye tersenyum dingin, diikuti dengan segera memutar nomor, berkata dengan dingin, kirim saya segera, lakukan sesuatu. Selain itu, beritahu Lao Qi dan Lao Sun, biarkan mereka datang juga. Menutup telepon, Cao Mingye tersenyum dingin, hanya Felipe, aku harus melihat berapa banyak yang bisa dia tanggung. Melihat adegan ini, Lin Zengxin tertawa dingin di dalam hatinya dan bertanya, Cao Sanxiao, Felipe ini bukan orang kecil. Dia mengulurkan tangan, apakah Anda yakin Anda bisa menghadapinya? Cao Mingye tertawa beberapa kali, dan berkata, tentu saja. Lin Zengxin, saya tahu hubungan Anda dengan keluarga Klauski. Felipe ini mendengar bahwa itu adalah sepupu Anda tidak akan berventilasi. Saluran Lin Zeng, tidak, dia Felipe menghancurkan pernikahan Lin dan keluarga Cao, dia sudah menjadi musuh Lin. Cao Mingye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu bagus, jangan biarkan aku memberitahumu, Qi dan Sun tua ini, tapi tuan utama keluarga Cao saya, tetapi mereka semua adalah murid di daerah ketujuh. Ternyata begitu, kata Lin Zengxin, mengangguk. Melihat kembali ke Felipe, mereka telah meninggalkan Lin, dan mengambil lantai di hotel di luar. Pada saat ini, beberapa orang duduk bersama dan mendiskusikan berbagai hal. Sudahkah kamu mendengar berita? Tanya Felipe. Ada Xie mengikuti, Lin Zengxin membawa Cao Mingye kembali ke Lin dan mengungkapkan identitasmu. Berita yang saya dengar sekarang adalah Cao Mingye memobilisasi 2 tuan keluarga Cao dan ingin membalas dendam kepada Anda. Felipe tampak kusam dan tersenyum, oke, Cao Mingye ini tidak mengecewakanku. Di samping Lin Qingqing, menyalahkan dirinya sendiri saat ini, berkata, maaf, ini semua karena aku. Felipe berkata dengan cepat, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir kita tahu bagaimana bergaul dengan Tulip? Mendengar ini, Lin Qingqing bingung, mengedipkan matanya yang ragu, dan bertanya, apa maksudmu? Felipe tersenyum dan berkata, semuanya diatur terlebih dahulu. Saya hanya ingin memaksa keluarga Cao untuk mengganggu Backwaters di sini. Ngomong-ngomong, saya harus melihat apa garis bawah keluarga Cao. Tapi bagaimana jika keluarga Cao benar-benar ingin membunuhmu? Lin Qingqing sangat khawatir. Tapi, tiba-tiba, pintu kamar didorong terbuka. Seorang tokoh agung, mengenakan seragam naga biru, disertai dengan pedang naga biru di pinggangnya, seorang pria parubaya membawa lencana naga di pundaknya, mengenakan topi perang, berjalan dengan sepatu tempur, diikuti oleh 8 pria yang mengenakan pertempuran hijau tua penjaga dimuat. Semuanya melonjak dan dingin. Guru, kamu di sini. Felipe segera bangkit dan membungkuk sedikit. Bab 2839-2840
Reed berjalan selangkah demi selangkah, dia tinggi dan ganas, tinggi dan ganas. Terutama momentum tidak sadar yang dikeluarkan dari tubuh membuat orang bergidik. Ini adalah aura agung. Di dalam rumah, Lin Qingqing dan yang lainnya saling memandang, dan berdiri di samping satu sama lain dengan hormat. Felipe dan Adasia tampaknya tidak peduli. Felipe bangkit dan memberi isyarat agar Reed duduk. Reed mengangguk dan berkata, Anda sangat ingin menemukan saya dari Nanling, ada apa? Felipe menyeringai dan berkata, bukankah itu karena aku ingin seorang guru? Aku ingin melihatmu. Reed menatap kosong padanya dan berkata, aku belum pernah melihatmu menganggapku sebagai guru sebelumnya. Bahkan jika kamu ingin menjadi guru, haruskah kamu pergi ke Nanling untuk menemukan aku sendiri? Felipe menggaruk kepalanya, tampak sedikit canggung. Reed melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, bicaralah, ada apa? Felipe kemudian berkata, Guru, saya ingin menggunakan Zanlong untuk menggunakannya. Naga perang. Reed mengerutkan kening, dan tidak minum teh. Dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan naga itu? Berurusan dengan Lin? Atau berurusan dengan Cao? Felipe tertawa, Guru, tahukah Anda? Reed memelototinya dan berkata, apa yang tidak saya ketahui? Seseorang telah memberitahu saya apa yang Anda lakukan di sini. Saya mengingatkan Anda, jangan bermain terlalu banyak. Tempat ini penuh dengan ikan dan naga, meskipun keluarga Lin itu besar, tetapi ada banyak mata-mata di berbagai daerah di tanah belakang. Ada juga para Eyeliners dari kota Sengten, orang-orang dengan biro tombak dewa, dan orang-orang di kuil 12 Barat. Sejak Anda masuk ke sini, keberadaan Anda telah berapa banyak orang yang memperhatikan, Anda tidak mengetahuinya sendiri. Felipe melihatnya dan berkata, saya tahu sedikit, tetapi tidak begitu banyak orang memperhatikan saya. Reed mengerang dan berkata, mengapa tidak? Kamu sekarang adalah kepala muda keluarga Klauski, tetapi sosok penting dalam pola dunia selama 10 tahun ke depan. Banyak orang menatapmu. Felipe mengangkat bahu dan tiba-tiba tersenyum, Guru, apakah itu benar? Apa yang akan saya lakukan, mereka akan tahu. Alis Reed berkerut dan mengangguk, hampir seperti ini. Di sini, kami memiliki wewenang terbatas dan sulit dikendalikan. Jadi, apa yang Anda lakukan, Anda harus mempertimbangkan identitas Anda dan tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Omong-omong, apakah kamu ingin memberi tekanan pada Lin dengan perang naga? Felipe mengangguk dan berkata, ya, ada arti seperti itu, tetapi yang ingin saya lakukan lebih adalah menekan keluarga Cao dan melepaskan sinyal kepada pasukan yang bersembunyi di sudut-sudut gelap. Setelah mendengar ini, Reed mengerutkan kening, dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Mata Felipe dingin, dan ada momentum yang tak terkalahkan di tubuhnya, mengatakan, itu juga wilayah di dalam wilayah itu, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Reed mendengar ini, dan wajahnya tenggelam. Setelah lama, dia menghela nafas, ide Anda, kami juga ingin melakukannya, tetapi ada terlalu banyak kekuatan di sini. Setelah itu menyebabkan masalah yang tidak perlu, itu akan menjadi internasional. Itu telah menyebabkan pengaruh buruk, dan bahkan mempengaruhi dunia murid. Meskipun Kaisar bertekad untuk menjadi stabil dan stabil selama pertempuran pertama, jika pertempuran itu terjadi, itu pasti akan membuat gelombang. Felipe berkata sambil tersenyum, tenang, Guru, serahkan padaku. Reed menatap Felipe, dan ada pandangan curiga di sudut matanya, mengatakan, gagasan buruk apa yang dipikirkan anakmu? Felipe berkata sambil tersenyum, haha, rahasiakan. Pada saat itu, hanya guru yang perlu meminjamku untuk melawan naga itu. Setelah hening sejenak, Reed berkata, oke, semua naga dikerahkan oleh Anda, saya akan segera mengeluarkan perintah tertinggi. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, guru akan mendukung Anda. Setelah itu, saya akan melaporkan kepada Kaisar. Setelah pembicaraan, Reed mengeluarkan perintah tertinggi secara pribadi dan memobilisasi naga perang. Seluruh bandara dan pelabuhan akan langsung tenggelam oleh anggota tim dari seragam hijau naga dalam 2 hari ke depan. 3.000 naga. Apalagi semua memakai senjata paling canggih dan peralatan pelindung. Bahkan ada kereta yang dijatuhkan udara. Seluruh jalan tiba-tiba diselimuti suasana yang khusyuk dan kejam. Dan kekuatan-kekuatan yang bersembunyi di kegelapan semua mulai melompat keluar dan terus mendiskreditkan. Pada saat ini, di dalam Lins Manor, Lin Zengxin kedinginan, dan semua anggota aula adalah staf inti Lin. Ada pemberitahuan. Lin Zengxin bertanya. Orang-orang berikut semua menggelengkan kepala dan berkata, pemilik rumah, saya belum menerima pemberitahuan. Kelompok yang tiba-tiba datang ini berafiliasi dengan Xiaoling Supreme Nanling. Alis Lin Zengxin ketat, dan dia menamparkan meja dengan keras dan berkata, Reed. Apa yang dia inginkan? Ini adalah batas dari keluarga Lin saya, bagaimana mungkin naga perangnya menginjakan kaki di sini? Kirim seseorang untuk menghubungi Supreme William Reed segera dan tanyakan padanya apa yang dia maksud dengan melakukan ini. Apakah itu berarti istana kekaisaran? Iya. Seorang pelayan segera berlari keluar.
Tetapi pada saat ini, Cao Mingye masuk dan meletakkan tangannya di saku celananya dengan senyum lebar. Lin Family Master, Anda tidak perlu khawatir, tetapi hanya sekelompok tentara. Di depan keluarga Cao saya, tidak ada apa-apa. Sial. Supreme Williams Reed, jika dia berani menunjukkan pedangnya di sini, aku harus menuntutnya di depan ayahnya, dan kemudian membiarkan ayahku bergabung dengannya di depan kaisar. Cukup untuk mencabut statusnya yang tertinggi. Lin Zengxin melihat Cao Mingye masuk, wajahnya sedikit tenggelam, dan dia tersenyum dan berkata, Cao Sanxiao, apa maksudmu? Cao Mingye duduk langsung dan bergoyang dalam posisi, memiringkan kaki erlang dan makan anggur, berkata, jangan khawatir, saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu ayah saya. Yang ingin saya tanyakan sekarang adalah bahwa Lord Lin berjanji kepada saya untuk menangkap Felipe, saya mengirimnya, bagaimana dengan orang-orang? Lin Zengxin mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Cao Sanxiao, Anda tahu, itu adalah kepala muda keluarga Klauski. Saya tidak punya hak untuk menangkap orang. Cao Mingye mencibir dan berkata, aku tahu kamu rubah tua tidak berani memberitahuku di mana mereka berada, dan aku akan pergi dan menangkap orang sendiri. Lin Zengxin segera berkata, Hotel Shangri-La. Cao Mingye bangkit dan pergi setelah menjabat tangannya. Lin Zengxin memandangi bagian belakang kepergian Cao Mingye dan berkata, kirim seseorang untuk mengikuti, diam-diam melindungi Cao Sanxiao, dia tidak bisa membiarkannya mengalami kecelakaan. Lin Zengxin tahu bahwa kali ini, Cao Mingye ini harus melepaskan tanpa sekarat. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan berkata, saya segera menghubungi para leluhur keluarga besar dan para pemimpin pasukan dan mengatakan bahwa saya ingin mengadakan pembicaraan. Melihat kembali ke Cao Mingye, dia mengambil selusin pengawal yang segera dipindahkan dari keluarga Cao, diikuti oleh dua pria tua, satu mengenakan jas tang abu-abu dan satu memakai jas tai chi biru. Lao Qi, Lao Sun, ini dia. Kamu harus membawaku Felipe yang sombong. Aku ingin meninggalkan tangannya, dan dia akan berlutut dan meminta maaf padaku. Cao Mingye berkata dengan getir, giginya menggelitik. Kedua lelaki tua di samping, sambil memegang tangan mereka, sedikit mengangguk dan berkata, oke. Bab 2841-2842. Cao Mingye mencibir dengan wajah besar, melambaikan tangannya, berkata, pergi, ikut aku akan bertemu Tuan Klauski muda ini. Wow! Sekelompok orang mengikuti Cao Mingye ke Shangri-La Hotel. Melihat adegan ini di lobi hotel, manajer yang bertugas dengan cepat menyapanya dan bertanya, apakah pria ini akan tinggal di hotel? Hidupkan kakakmu. Cao Mingye mencibir, mendorong manajer laki-laki dengan kacamata, dan bertanya, di mana Felipe tinggal? Biarkan dia turun untuk melihat Tuan Muda Ben. Manajer laki-laki yang mengenakan kacamata dikocok beberapa langkah, menyaksikan begitu banyak orang berdiri di hotel, menakuti banyak tamu, dan dengan cepat berkata, Tuan ini, saya minta maaf, kami tidak dapat mengungkapkan informasi para tamu. Bentak. Cao Mingye menamparkan, mengitari wajah manajer pria itu, dan mengalihkan pandangannya. Diikuti, ia meraih kerah jas manajer pria dan bertanya, apakah kamu tuli? Tuan Muda Ben bertanya, di mana Felipe, biarkan dia turun untuk melihatku. 5 menit, aku tidak bisa melihat Felipe berguling ke bawah melihat ini lebih sedikit, saya membiarkan seseorang menghancurkan hotel Anda. Bagaimanapun, Cao Mingye mendorong manajer laki-laki. Manajer pria itu jatuh ke lantai pada saat ini, meraba-raba untuk mengambil kacamatanya dan meletakkannya di wajahnya. Dia sangat takut untuk menyambut meja depan sehingga dia segera memutar nomor telepon layanan kamar Felipe. Pada saat ini, Felipe sedang bermain catur dengan Ada Xie dan yang lainnya. Lin Qingqing bergegas dan berkata, Felipe, manajer hotel maka Anda bergegas dan mengatakan bahwa seseorang telah datang untuk membuat masalah, dan nama marga ingin Anda turun. Felipe berteriak dan berkata, aku mengerti. Lin Qingqing berkata, apakah kamu tidak terburu-buru? Manajer mengatakan bahwa pihak lain hanya memberi waktu 5 menit, jika tidak hotel itu dihancurkan, dan dia menangis di telepon. Felipe mengangguk lemah, tunggu sebentar. Lin Qingqing melihatnya dan tidak berkata apa-apa, berdiri dan menonton dia bermain catur dengan Ada Xie. Kamu tidak bertanya siapa itu? Lin Qingqing masih tidak bisa menahan diri dan bertanya. Felipe mengangkat alisnya, menatap Ada Xie, dan berkata sambil tersenyum, kamu pikir siapa? Ada Xie tersenyum dan berkata, siapa lagi yang bisa begitu sombong, yaitu, Master Cao San. Felipe mendengus, melirik pada saat itu, bangkit dan berkata, ayo, kamu akan bertemu tuan muda ini Cao San. Dan di sini, di lobi hotel, Cao Mingye tidak tahu bahwa orang-orang mendapatkan kursi Zhang Jinjin dari sana, duduk langsung di ruang tamu, Yao Yang Wei. Di belakang semua penjaga khusus keluarga Cao, ada 2 murid di daerah ke-7, Qilao dan Sun Lao, berdiri di sisi kiri dan kanan. Penjaga seperti itu, dia Cao Mingye bisa berjalan ke samping di sini. Sudah berapa lama berlalu? Cao Mingye bertanya dengan tidak sabar. Tuan, 5 menit, jawab seorang pengawal.
Rumput. Hancur Tuan Muda Ben di sini. Teriak Cao Mingye. Tiba-tiba, suara dingin datang dari pintu masuk lift. Cao Sanxiao, tampaknya kamu baik-baik saja dengan bekas luka dan lupa untuk terluka, dan benar-benar datang ke sini untuk membuat masalah. Saat ini, Felipe memimpin seseorang dan datang dari lift, tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, ekspresinya acuh tak acuh. Cao Mingye melihat Lin Qingqing, yang mengikuti Felipe, matanya bersinar dengan niat jahat, dan kemudian berkata, Felipe, Tuan Muda Ben sudah tahu identitas Anda, sekarang, Tuan Muda Ben ingin Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya. Selama Anda melakukannya, lihatlah di wajah Anda, Klauski Muda bisa menyelamatkan Anda seumur hidup. Jika tidak, Tuan Muda Ben akan kasar kepada Anda. Felipe berbisik, mengapa, dengan orang-orang di belakangmu, kamu berani? Cao Mingye mendengus dan berteriak, kamu sombong. Hari ini, jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Ben akan membunuhmu. Menghadapi Cao Mingye yang arogan, Felipe bertanya dengan dingin, bagaimana kamu ingin membunuhku? Cao Mingye tertawa dua kali dan berkata kepada Kilao dengan setelan tang abu-abu di sebelah kanan, Kilao, kau naik dan mengajar orang ini pelajaran, ingin dia berlutut dan memberi Tuan Muda Ben kepalanya. Oke, 3 Tuan Muda. Kilao, yang berdiri dengan tangan di tangan, sekarang memiliki sepasang mata yang kacau, menatap langsung ke Felipe seperti elang-elang. Dia tersenyum tipis dan berkata, Kepala Klauski Muda, aku minta maaf. Meskipun kamu adalah kepala muda keluarga Klauski, beberapa aturan masih harus dijaga. Aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut ke 3 Tuan Muda. Permintaan maaf, agar tidak menyakiti orang tua Klauski Muda, menyebabkan masalah yang tidak perlu. Felipe meletakkan tangannya di saku celananya dan memandang Kilao dengan acuh tak acuh, berkata, kamu bisa mencoba. Kilao Wen berkata, wajahnya tenggelam, dan dia mengambil 2 langkah ke depan, berkata, Tuan Klauski Muda, kamu memaksa orang tua itu untuk memukulmu. Felipe terkekeh dan berkata, bergantung pada yang lama dan menjual barang-barang lama, ada jenisnya, Anda mencobanya dengan lawan saya, jika Anda tidak melakukannya, itu adalah cucu saya. Felipe sengaja membuat marah pihak lain. Kilao Wen berkata, daging dan daging di sudut matanya gemetar, dan matanya dingin, memarahi, junior gila. Jangan mengira kau adalah tuan muda keluarga Klauski, orang tua itu tidak akan berani memperlakukanmu. Lagi pula, sayapmu tidak penuh, berhati-hatilah lipat hidupmu. Dengan marah. Kilao mengangkat tangannya dan mengirimnya dengan telapak tangan, membawa tekanan energi manik, dan langsung menepuk Felipe. Telapak tangan ini seperti cakar beruang, dengan raungan beruang yang tidak jelas. Mata Felipe dingin dan dia mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan. Gelombang udara kembali ke para pelayan, meja dan kursi di lobi hotel, termasuk beberapa ornamen, semuanya hancur oleh kekuatan teror pada saat ini. Felipe juga mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Kilao masih berdiri dengan acuh tak acuh, dengan mencibir di sudut mulutnya, berkata, Tuan Klauski Muda, kekuatan Anda saat ini, di mata lelaki tua itu, adalah semut, Anda dapat dengan mudah membunuh, agar tidak menimbulkan korban lain, lelaki tua itu masih menasihati Klauski Tuan Muda mengambil inisiatif untuk berlutut dan memberikan kepalanya kepada 3 Tuan Muda. Cao Mingye juga tertawa beberapa kali sesudahnya, haha, Felipe, bergegas dan berguling ke Tuan Muda Ben untuk berlutut dan meminta maaf. Selain itu, wanita di sebelah Anda juga harus memberi Tuan Muda Ben. Wajah Felipe menunduk, dan di belakangnya ada Xie mengambil langkah maju, dia adalah murid di daerah ke-7, kita bukan lawannya. Felipe secara alami mengerti dan tertawa, seorang murid di daerah ke-7 tidak cukup untuk mengancam saya. Setelah semua, dia menatap Nakilao dengan dingin dan berkata, membantu adalah siksaan dan murid. Jika keluarga Cao semua murid seperti kamu, maka Felipe biarkan aku berbicara di sini hari ini. Menumbangkan. Lancang. Arogansi. Kilao dan Sun Lao, pada saat bersamaan berteriak. Kilao melangkah keluar dalam satu langkah dan mengangkat tangannya untuk meraih langsung ke leher Felipe. Mata Felipe dingin dan dia ingin mundur, tetapi sepertinya ada aura yang mengunci dirinya. Melihat tangan pihak lain meraih, tiba-tiba, ada desahan dalam bergema di seluruh aula. Qi Tiansheng, kamu sangat berani. Berani berhasil di depanku. Jika kamu menggertak murid-muridku, apakah kamu tidak mengambil rit di matamu? Bab 2843-2844. Semua orang melihat sekeliling dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jas naga biru, berjalan dengan naga dan kaki harimau, mengenakan pedang naga biru di pinggangnya, membawa lencana naga di bahunya, dan mengenakan topi hijau tua bertatahkan bintang emas. Reed melangkah, diikuti oleh sekelompok anggota Dragon Warrior yang bersenjata lengkap, semuanya dengan wajah kamuflase, senjata di dada mereka, dan seragam di dada mereka, dengan wajah serius dan dingin. Ketika Qi Tiansheng melihat Reed keluar, wajahnya tenggelam, dan hawa dingin melintas di sudut matanya, berkata, Supreme William Reed, kamu juga ada di sana.
Mengapa Reed ada di sini? Ini bukan Nanling. Ini Xiang Jiang. Huh. Reed mendengus dan berjalan ke Felipe, berdiri bergandengan tangan, menatap acuh tak acuh pada Cao Jiaqi tua di depannya. Sen berkata, mengapa, kamu ingin mulai dengan muridku? Qi Tiansheng tertawa kecil dan berkata, Supreme Williams Reed disalahpahami. Orang tua itu hanya ingin tahu sesuatu tentang Tuan Klauski muda. Mengerti. Membawa seseorang untuk mengerti, dan meminta muridku untuk berlutut, apakah ini prestise keluarga Caomu? Reed berkata dengan dingin. Wajah Qi Tiansheng tenggelam, dan berkata, Supreme Williams Reed, ada beberapa hal, Anda masih tidak ingin campur tangan. Ini adalah Xiang Jiang, bukan Nanling. Selain itu, ini adalah bisnis keluarga Cao saya, dan tidak ada hubungannya dengan Supreme. Katakan saja, Qi Tiansheng memiliki momentum yang sangat kuat. Momentum ini secara langsung menekan masa lalu ke arah Supreme Williams Reed. Alis Reed berkedip, diikuti oleh senyum tipis di sudut mulutnya, dan berkata, ternyata itu telah memasuki area ketujuh. Tidak heran kau begitu berani dan berani mengambil tindakan terhadap muridku. Qi Tiansheng tersenyum dingin, karena Supreme Williams Reed mengerti, maka tidak perlu bagi suami untuk mengatakan apapun. Tolong juga minta Supreme Williams Reed untuk berdiri di samping. Gila. Qi Tiansheng, sebagai salah satu tetua keluarga Cao, juga seorang murid dari daerah ketujuh, tentu saja bangga pada dirinya sendiri. Sebelumnya, sebelum dia memasuki area ketujuh, dia menderita kerugian di tangan Reed. Namun, sekarang dia telah berhasil memasuki area ketujuh, dia secara alami tidak menempatkan Reed di matanya. Di belakangnya, Cao Mingye juga berkata, Kilao, yang tertinggi yang kamu takuti, berani menghentikan hal baik tuan muda ini, tidak peduli siapa dia adalah musuh keluarga Cao saya. Perlakukan musuh, tidak perlu tanpa ampun. Kilao Ying berkata, tiga tuan muda yang baik. Diikuti, dia memandang Reed dan memberi isyarat untuk bertanya, mengatakan, Supreme Williams Reed, tolong katakan. Reed tertawa dan berkata, Qi Tiansheng, kamu baik-baik saja. Ledakan. Tiba-tiba, momentum yang tak terkalahkan dan kuat muncul dari Reed, dan dia langsung menekan ke arah Qi Tiansheng. Aura ini, bergegas menuju Xiaohan, seperti bambu yang patah. Wajah Qi Tiansheng terkejut, dan dia tidak punya waktu untuk merespons, seluruh orang itu mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dengan ekspresi kaget di wajahnya, matanya membelalak lebar dan berkata, Kamu juga telah memasuki area ketujuh. Qi Tiansheng panik. Seorang mantan raja di daerah ke-6 memasuki daerah ke-7. Itu sulit dibayangkan. Reed mencibir, Qi Tiansheng, sekarang, Maha Guru meminta Anda untuk meminta maaf kepada murid-murid saya. Hayalan. Qi Tiansheng berteriak. Bahkan jika Anda Reed memasuki area ke-7, Anda juga area ke-7. Terlebih lagi, itu wajah Cao yang dia wakili, bagaimana dia bisa meminta maaf kepada junior. Dalam hal ini, Agung hanya bisa membawamu pergi. Reed melambaikan tangannya, semua anggota naga perang di belakangnya, semua bersenjatakan senjata, mengarah ke Qi Tiansheng dan yang lainnya. Qi Tiansheng tidak takut, dan ada sedikit kedinginan di sudut matanya, mengatakan, Supreme Williams Reed, kamu tidak khawatir menyebabkan keluarga Cao saya salah paham tentang kamu Nanling. Keluarga Cao. Haha, ambisi serigala. Supreme Williams Reed berkata dengan dingin, wajahnya penuh amarah. Mendengar ini, wajah Qi Tiansheng tenggelam dan berkata, karena itu yang terjadi, maka lihat bab yang sebenarnya di bawah tangan Anda. Begitu suara itu jatuh, Qi Tiansheng sudah menepuknya. Telapak tangan sedang merusak tekanan energi yang agung dan kekuatan aturan. Reed mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan menembaknya di telapak tangan yang sama, yang terlihat biasa saja, tetapi kekuatan aturan telapak tangan sangat mendominasi. Ledakan. Tekanan energi manik langsung terpusat pada keduanya, mengamuk tanpa ampun. Bang bang bang. Di sekitarnya, pintu kaca dan jendela lobi hotel semuanya rusak. Bahkan lusinan pintu kaca dan jendela seluruh hotel meledak pada saat ini. Qi Tiansheng melangkah mundur dengan satu pukulan, wajahnya penuh horor. Bagaimana ini mungkin? Reed lebih baik dari dirinya sendiri. Sun Lao di samping, melihat kekalahan Qi Tiansheng saat ini, juga melangkah keluar dan berkata, Supreme Williams Reed, bagaimana kabarmu dengan orang tua itu? Jika kamu menang, kami akan pergi, jika kamu kalah, kamu Felipe di belakang kita akan diserahkan kepada kita. Reed melihat ke samping, menatap lelaki tua kurus itu, mengerutkan kening, Sun Buxiu, kau ada di sini juga. Sun Buxiu, Reed ingat dengan benar, dia adalah murid distrik ketujuh dari generasi sebelumnya. Dulu tokoh yang luar biasa. Monster tua semacam ini, secara tak terduga beralih ke keluarga Cao. Sun Lao terkekeh, tidak ada gigi di mulutnya, dan gambar itu tampak tua. Dia berkata, bagaimana dengan Supreme Williams Reed? Reed menggerakkan alisnya dan berkata, bagus. Bandingkan saja denganmu.
Mendengar kata-kata itu, Sun Buxiu menunjukkan cibiran di mulutnya. Bagaimanapun, itu masih muda dan kuat. 20 tahun yang lalu, saya sudah menjadi murid daerah ketujuh. Setelah bertahun-tahun, ia telah mencapai puncak jangka menengah dari area ketujuh, dan hampir menuju puncak dari area ketujuh yang terakhir. Reed, pemimpin tertinggi yang baru saja memasuki area ketujuh, tidak memiliki peluang sama sekali. Cao Mingye juga mencibir lagi dan lagi, berteriak, Lao Sun, pastikan untuk mengalahkannya, biarkan dia melihat detail keluarga Cao saya. Sun Buxiu mengangguk dan berkata, tiga tuan muda yang baik. Karena itu, dia menoleh untuk melihat Supreme Williams Reed dan langsung menamparkan Reed. Telapak tangannya seperti cakar elang, dengan aturan guntur hitam di telapak tangannya. Yang lebih mengerikan adalah bahwa kekosongan di sekelilingnya tampaknya agak terdistorsi. Ini adalah kekuatan aturan, dan cara yang kuat dan kuat sudah cukup untuk mempengaruhi perubahan waktu dan ruang. Felipe dan Adasie juga kaget. Tanpa diduga, untuk berurusan dengan mereka, Cao Mingye benar-benar menemukan dua monster tua itu. Jika ini untuk menggantikan mereka, itu akan menjadi kegagalan. Ini sebanding dengan Lin Song asli. Tapi, yang mengejutkan semua orang, Reed berdiri di tempat dan juga mengambil tembakan. Telapak tangannya tampak biasa, tetapi setelah menembaknya, itu terlihat seperti tanah longsor dan tsunami, dan energi yang terkandung di telapak tangannya cukup untuk menghancurkan dunia ini. Lebih mengerikan lagi. Kekuatan telapak tangan ini tidak kalah dengan Sun Buxiu. Ledakan. Meledak. Tekanan energi yang mengerikan benar-benar menghancurkan bangunan hotel ini, semua dinding luar langsung meledak. Tanah yang berpusat pada keduanya langsung membentuk lingkaran retakan. Dan Sun Buxiu sudah mundur 3 langkah saat ini, dan wajahnya ngeri. Reed, berdiri di tempat yang sama, berdiri bergandengan tangan.